Hello everyone, my name is Raja Ferdinand, NPM 254111127. I'm from the class management CX. So I want to explain about apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Contoh nyatanya ini mencakup bagaimana konsumen memilih produk tertentu berdasarkan referensi dan anggaran mereka, serta bagaimana produsen menetapkan harga untuk memaksimalkan keuntungan. Ruang lingkup ekonomi mikro. Kayaknya ruang lingkup mencakup berbagai area kunci yang menjelaskan fungsi pasar dan interaksi ekonomi. Itu dibagi menjadi beberapa juga. Terus ada analisis pasar spesifik. Analisis pasar spesifik itu membedah dinamika pasar untuk barang dan jasa tertentu, seperti pasar mobil atau pasar makanan. 2. Teori permintaan dan penawaran. Mempelajari bagaimana kekuatan permintaan dan penawaran berinteraksi untuk menentukan harga dan kualitas barang. 3. Elastisitas dan teori produksi. Memahami respon konsumen terhadap perubahan harga dan bagaimana perusahaan mengoptimalkan produksi. 4. Peran harga. Menjelaskan bagaimana harga berfungsi sebagai mekanisme sinyal untuk mengatur keseimbangan pasar dan alokasi sumber daya. Sebagai contoh, analisis ekonomi mikro dapat menjelaskan fluktuasi harga kopi di pasar lokal atau faktor-faktor yang mempengaruhi upah di tenaga kerja. Ada juga batasan ilmu mikro. Apa sih yang nggak bisa dijelasin? Meskipun penting, ekonomi mikro itu memiliki keterbatasan dan menjelaskan fenomena ekonomi yang lebih luas. Contohnya fenomena makro. Tidak membahas masalah ekonomi berskala besar seperti inflasi nasional, tingkat pengangguran, agregat, atau pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan pemerintah itu sulit untuk menjelaskan dampak menyeluruh dari kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu maksudnya pajak, pengeluaran pemerintah. Dan moneternya itu suku bunga dan pasokan uang. Terus ada juga faktor eksternal. Faktor eksternalnya cenderung kurang memperhitungkan faktor non ekonomi seperti politik, budaya, struktur sosial yang setara signifikan mempengaruhi ekonomi. Sebagai contoh, krisis ekonomi global yang melibatkan seluruh negara dari pasar tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan kerangka ekonomi mikro. Terus ada juga kompleksitas perilaku manusia. Ada 3. Asumsi rasionalitas, terus faktor psikologis. Tapi cuma 2 nih. Nah, terus ada contoh nyatanya juga. Contoh nyatanya konsumen mungkin tetap membeli merek tertentu meskipun harganya naik karena loyalitas yang kuat atau kebiasaan yang bukan karena analisis rasional murni. Terus ada juga interaksi dengan ilmu ekonomi mikro. Itu ada 3. Itu 1, saling melengkapi. 2, makro unit kecil. 3, makro gambaran besar. Terus ada juga implikasi praktis memahami batas ekonomi mikro. Ada 3 juga nih. Ada keputusan bisnis efektif. Memahami ekonomi mikro membantu perusahaan dalam menentukan harga, strategi produksi, dan keputusan investasi yang optimal. 2, perumusan kebijakan. Pemerintah dapat merancang kebijakan lokal yang lebih efektif seperti regulasi pasar atau subsidi untuk sektor tertentu. 3, menghindari kesalahan analisis. Mengenali batasan mikroekonomi, mencegah analisis yang tidak tepat dan mendorong pertimbangan faktor-faktor makro. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menggunakan analisis mikro untuk memutuskan harga jual produknya, tapi pemerintah akan menggunakan data makro untuk merancang kebijakan fiskal yang
memengaruhi seluruh perekonomian. Kesimpulannya, 1. Pentingnya mikroekonomi sangat penting untuk menganalisis perilaku ekonomi individu atau dinamika pasar secara detail, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana keputusan dibuat di tingkat dasar. 2. Keterbatasan dan gambaran lebih luas. Namun sekarang keterbatasan menegaskan kebutuhan untuk melihat gambaran yang lebih besar melalui lensa ekonomi makro dan disiplin ilmu lain seperti sosiologi dan ilmu politik. 3. Keputusan ekonomi yang bijak. Dengan memahami batasan ini, kita dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih bijaksana, komprehensif, dan tepat sasaran, baik di tingkat individu maupun kebijakan. Sekian dari saya tentang ekonomi mikro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.